memberikan pemecahan masalah. Ya. Ada 2 poin yang saya catat di sini ya, mendapatkan kesepakatan. Yang terhormat juga Bapak dan Ramil Valeria Permata Kedukung yang mewakili, mungkin juga sedang perjalanan ke sini juga. Yang saya hormati Kepala Desa Sekecamatan Permata Kedukung, ada yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Poligon PT DCM Hukum itu kemarin ada SK dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang untuk SPM atau standar pelayanan minimal kesehatan sendiri sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang dari tahun kemarin dari tahun kemarin sampai tahun ini pun tetap sama, ada 12 indikator dengan target yang sudah ditetapkan juga dari Dinas Kesehatan. Untuk yang tahun 2022 kemarin dari 12 indikator itu ada beberapa SDM yang masih Ibu yang saya hormati juga Bapak Ibu pejabat struktural maupun fungsional yang ada di Kecamatan Permata Kedukung, yang saya hormati pun yang mewakili, yang saya hormati juga serta rekan-rekan dari Puskesmas Permata Kedukung, Bapak Ibu Kader serta Bapak Ibu yang mewakili dari perusahaan baik SMG, WCN maupun SKP. Capaian cakupan dari target yang sudah ditargetkan itu masih rendah, kita tidak bisa nambahin lagi. Makanya kalau bisa, kalau seandainya maju semua, berarti nanti pelaksanaan lintas sektor yang keempat itu bisa kita laksanakan di bulan Oktober. Kecamatan yang paling tinggi capaiannya, jadi di atas 100% capaiannya untuk Kecamatan Permata Kedukung. Bisa silakan tepuk tangan, karena ini berkat kita semua, berkat dukungan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Kepala Desa dari kecamatan, dari kepolisian maupun TNI. Jadi ini dukungan kita semua sehingga pelaksanaan kita untuk vaksinasi COVID kemarin. Kunjungan rawat inap itu ada 42 pasien, rawat jalan ada 279, dan total jumlahnya selama 2023 itu ada 321 pasien yang berkunjung ke puskesmas. Selanjutnya kunjungan berdasarkan wilayah. Ini berdasarkan wilayah maksudnya pasien yang berkunjung ke pelayanan kesehatan itu sudah desa Tegodang itu desa transmigrasi. Memang kami akui kalau desa transmigrasi itu masyarakatnya sangat berperan aktif, mereka sangat sadar sekali akan pelayanan kesehatan. Yang kedua Ajang 24% kunjungan pasien di pelayanan kesehatan. Selanjutnya di Serbukuan itu ada 13%, Lindung Terjun 9%, Semantu 6%, Lamban Baru 4%, Kenawan 2, dan daerah lain itu mungkin di perusahaan ya 10%. Nah yang paling rendah ini di Kenawan. Mohon dukungan dari pemangku kebijakan wilayah setempat. Kenapa Kenawan ini kok kunjungan pasiennya sedikit? Jangan-jangan masyarakatnya sehat ya? Mungkin ya. Bisa kita lihat bersama 10 penyakit terbanyak itu ada ISPA 10%, dispepsia 10%, Oscar 26%, Petrus 15%, kemih paru, dan seterusnya yang berbulan pelayanan kesehatan ibu hamil. Nah, ibu hamil ini bisa kita lihat di Januari itu ada 11, Februari 12, dan Maret 8 ada penurunan ya kunjungan ibu hamil. Ini juga menjadi tantangan besar bagi kami orang puskesmas, terutama di kunjungan ibu hamil. Karena minat masyarakat untuk periksa hamil itu sangat rendah. Jadi kendala selama ini yaitu kunjungan balita di posyandu. Kalau di desa transmigrasi itu cakupannya sangat tinggi, karena ibu-ibu balita itu sangat paham bahwa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak itu penting selama umur 0 sampai 5 bulan. Karena sejak awal kita pantau, kita jadi tahu, oh anak saya sehat, pertumbuhannya sesuai dengan usia, dan berat badannya naik atau ada penyakit lain, tidak bisa dipantau. Karena ini merupakan salah satu
Kalau tidak rajin ke posyandu, kita tidak tahu anak ini stunting apa tidak. Seperti yang selalu kami katakan, stunting itu bukan penyakit. Dia tidak bisa diobati, tetapi bisa dicegah. Dicegah dengan cara beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum masa kehamilan dan dari umur 0 sampai 5 tahun. Kalau sudah stunting, tidak bisa diapa-apain lagi. Kayak bikin kue, kalau sudah bantat, ya masak aja, nggak bisa dibuat mekar lagi gitu. Nah ini selanjutnya pelayanan kesehatan pada pendidikan usia dasar. Kami ada kegiatan ke sekolah-sekolah, namanya penjaringan anak sekolah. Ini Januari tidak dilaksanakan, dia dilaksanakan di bulan Februari. Ada 991. Nanti untuk triwulan kedua mungkin bisa diundang guru-guru, karena kita ingin menyampaikan bahwa di kegiatan screening kita itu kita melakukan screening. Apa yang dinamakan screening yaitu pemeriksaan awal. Di situ dicek berat badan, tinggi badan, tekanan darah, hasil labnya, apakah dia ada penyakit DM, ada kolesterol, ada asam urat. Jadi usia 15 tahun itu sudah kita screening, kita lihat apakah dia ada penyakitnya. Karena sekarang hipertensi kalau ditemukan tidak bisa kalau nggak minum obat. Jadi minum obatnya harus rutin setiap bulan. Jadi kalau kita tahu bapak itu hipertensi, kita bisa mengontrol. Jangan beranggapan minum obat itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Misalnya bapak ibu kena diabetes atau sakit gula, terus harus rutin minum obat setiap bulan. Bapak ibu berpikir, kalau saya minum obat setiap bulan nanti ginjal saya dong yang rusak karena konsumsi obat terus. Salah itu pemikirannya. Soalnya kalau bapak itu tidak minum obat, contoh Aqua 1 gelas dikasih gula 2 sendok itu akan mengental. Nah, kenapa dikasih obat? Biar dia mencair dan encer. Kalau dia mengental, justru ginjal bapak itu yang bekerja keras untuk mengencerkan darah tadi. Darah itu kalau kena gula dia kental. Kalau tidak minum obat dia semakin mengental. Tapi ketika diminumkan obat dia mengencer. Jadi itu meringankan beban ginjal bapak ibu semua. Justru kalau bapak ibu tidak minum obat, ginjal bapak ibu yang kerja keras. Tapi kalau bapak ibu minum obat, ginjal bapak ibu yang terbantu untuk mengencerkan aliran darah tadi ya. Selanjutnya, nah ini penderita hipertensi. Penderita hipertensi itu kalau dia tekanan darahnya 150 itu sudah dikatakan hipertensi. 140 sampai 150 itu sudah dikatakan hipertensi. Jadi bapak ibu harus menjaga pola makan, rutin minum obat, dan rutin untuk selalu mengecek tekanan darah bapak ibu. Nah, yang pernah ditemukan di kita adalah kasus suspek. Karena kalau kasus PD3 ini kita tidak boleh menyebutkan bahwa itu adalah misalnya difteri, itu langsung difteri, tetapi suspek difteri. Pada saat dinyatakan suspek kita harus ambil sampel. Alhamdulillah Sukamara di tahun 2018 pada saat itu rame-ramenya kasus difteri di Semarang, di Malang, di Surabaya, dan di Jawa lah terutama. Kita ada 3 suspek termasuk di Pontianak pada saat itu, Banjarmasin. Sukamara kita mengirimkan 3 sampel dan hasilnya semuanya negatif. 2, biasanya kita ada pertemuan, kita ada pelatihan, kita ada ya kayak monitoring. Tetapi pada saat COVID mau tidak mau kita harus bisa. Hanya seperti apa vaksin datang, pelakuan seperti ini kita hanya via Zoom. Via pelatihan itu hanya daring karena tidak ada pelatihan secara langsung. Dan kita telah buktikan bahwa kita mampu untuk melewati dengan berkolaborasi dengan pihak kecamatan, dengan mantri yang ada. Laman Baru mulai berangsur sadar akan kesehatan, sehingga dari kegiatan-kegiatan Posyandu Posyandu itu berjalan. Kata bidang kampung aku tuha sadang umurnya berapa kepala biak ikut
pegang istilahnya kan keluar. Tapi secara istilahnya ilmu kedokteran, kesehatan, terkadang memang sterilnya kurang. Nah, dengan ketidakpahaman antara bidan profesional dengan bidan kampung ini harus ada wadah. Kita pertemukan mereka, baru kita curhat dari hati ke hati. Apakah itu di desa masing-masing ataupun dikumpulkan di sini. Desa banyak anggaran, bidan kampung kita kasih SPPD. Untuk sakit itu saja Pak, kita harus datangi. Saya bilang ini harus berujuk. Kita tidak bisa lagi kalau dengan mengandalkan kemampuan kepercayaan. Ini sudah akhirnya baru mau Pak. Nah ini pun termasuk kita uring-uringan juga dengan warga. Tapi inilah tanggung jawab kita di masyarakat Pak. Nah untuk yang lain, siapa yang di 12 indikator memang ada beberapa yang menjadi catatan kita juga. Nah upaya kami desa yang nantinya kami berharap ya dari Puskesmas yang artinya apa yang bisa kami lakukan Pak tolong sampaikan secara resmi. Dan terkait dengan screening tadi Pak, kalau memang ada apakah dalam bentuk surat atau penjadwalan, kita mulai dari perangkat desa sampaikan terkait mungkin pengobatan seperti angka yang tadi saya lihat dari hipertensi dan juga mungkin tadi saya baca diabetes mellitus. Sebenarnya di desa kayak seperti desa kami di desa Kenawan itu kemungkinan juga itu kekurangan pengetahuan. Kebetulan saya juga dari kesehatan lulusannya. Jadi di sini saya mendukung untuk agar adanya penyuluhan. Jadi kami menganggarkan penyuluhan biar nanti dapat hadir masyarakat di desa Kenawan tersebut. Harapan kami dari pihak Puskesmas nanti kami akan menyampaikan undangan dan memberikan materi terkait penyakit-penyakit apa seperti contohnya tadi hipertensi dan diabetes itu dan juga TB biar tidak ada keluhan untuk desa Pemikuan dan kami malah apresiasi kepada petugas dan kader-kader yang ada di desa Pemikuan itu karena kami lihat ketika adanya kegiatan posyandu baik untuk balita, lansia, kemudian untuk ibu hamil, kami lihat adanya kerjasama gitu ya, baik dari petugas, dari kader itu dengan masyarakat, sehingga kami lihat kalau udah jadwalnya posyandu itu yang hadir banyak ya. Dan ya jadi intinya kalau dari kami untuk saat ini kami melihat bahwa semuanya berjalan dengan rata-rata kerja dan suami atau istrinya. Nah itu kesulitannya adalah mengatur waktu pelaksanaan kegiatannya Pak. Jadi ini masih kami belum temukan bagaimana supaya pelaksanaan itu tidak mengganggu kegiatan produksi di internal perusahaan. Kalau di kasus saya misalnya untuk kunjungan posyandu itu di SKM selain kita ada di menyelenggarakan posyandu di klinik untuk yang aslinya tidak jauh dari klinik, itu biasanya kita datangin ke perumahannya, kita datangin langsung, kita pilih di salah satu rumah karyawan atau di tempat di anaknya kita gunakan untuk pemeriksaan dan lain-lain. Kemudian untuk persalinan kita juga sudah tidak ada lagi melakukan persalinan di rumah untuk karyawan yang tinggal di lingkungan perusahaan. Sebenarnya untuk ibu-ibu hamilnya jika ada yang ingin persalinan kita jemput, kita kalau persalinan normal bisa di klinik, kalau misalnya perlu rujukan kita rujuk ke seringnya rumah sakit Ramando yang dekat. Kemudian untuk posyandu balita juga sama seperti ibu hamil, kita menyelenggarakannya di klinik, nanti dari tim Puskesmas biasanya ada yang berkunjung ke sana. Sebelah kiri. Belakang satu tingkat lagi bisa? Ya. Di belakang Kak Mary sini, di belakang ke arah sini. Situ numpuk banyak.